Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami mencoba untuk menjelaskan jenis-jenis uji statistik di bidang kesehatan. Materi-materi yang Anda dapatkan ketika perkuliahan, Anda sering mendapatkan informasi atau mendapatkan pengetahuan terkait nama-nama uji statistik. Mungkin ada di salah satu yang ada di kolom ini. Ada di tes dependent, ada di tes independent, Friedman, Kruskal-Wallis gitu. Namun saya yakin Anda akan kebingungan. Ini uji apa? Seperti itu ya. Terus saya yakin pula Anda hanya sekedar tahu saja tanpa mengetahui benang merahnya. Harapannya dengan adanya video ini, dengan adanya tabel yang saya berikan ini menjadi sebuah kesimpulan, sebuah benang merah ya dari statistik yang telah Anda pelajari sebelumnya. Perlu diketahui bahwa statistik pada bidang kesehatan itu ada beberapa jenis, ada beberapa ada beberapa uji statistik. Yang pertama ada yang namanya uji bedamin. Uji bedamin ini tujuannya adalah untuk melihat perbedaan. Saya ulangi, ini penting ini. Uji bedamin tujuannya adalah untuk melihat perbedaan variabel yang diteliti. Terus selanjutnya ada yang namanya uji korelasi. Uji korelasi tujuannya adalah untuk melihat hubungan. Beda ya, kalau perbedaan hanya membedakan saja. Ada nggak perbedaan gitu? Kalau untuk uji beda, untuk uji bedamin. Kalau untuk uji hubungan, ini melihat keterkaitan sebab akibat biasanya. Terus yang ketiga adalah uji beda proporsi. Walaupun namanya ada uji beda, namun kita lihat di sini proporsi. Nah, di sini tujuannya juga untuk melihat uji hubungan, melihat hubungan dua variabel yang berkaitan sebab akibat. Terus ada juga uji regresi. Nah, uji regresi ini tidak saya bahas di materi ini karena sesungguhnya dalam materi ini adalah pengantar mengenai uji statistik. Mungkin nanti di uji regresi ini akan kita bahas di video-video selanjutnya. Oke, yang pertama sekarang adalah uji bedamin. Uji bedamin, ya, perhatikan, uji bedamin, ingat karakteristiknya adalah pada variabel bebas ini datanya adalah data berskala numerik. Kalau untuk variabel terikatnya ini berskala kategorik. Bagaimana contohnya? Kita lihat nanti per masing-masing dari jenisnya. Untuk uji bedamin dua berpasangan, ingat dua min berpasangan ini membandingkan satu kelompok, namun dua kali pengukuran, misalnya pre dan post, ya, pre dan post begitu. Bagaimana penjelasan selanjutnya? Nanti di video-video selanjutnya akan saya jelaskan, ya. Untuk skalanya numerik lawan kategorik. Numeriknya apapun itu, yang penting numerik, ya. Misalnya tekanan darah, terus mungkin indeks massa tubuh, ya. Kalau untuk ini, ya, untuk uji statistiknya ini kita bagi dua. Kita bagi parametrik dan non parametrik. Di mana bedanya? Bedanya kalau uji parametrik yang terdiri dari di sini ya, di kolom yang ini adalah untuk uji yang datanya berdistribusi normal.
Makanya sebelum Anda masuk ke sebelum masuk ke uji di sini, wajib Anda melakukan uji normalitas untuk menentukan apakah saya menggunakan menggunakan uji parametrik atau uji non parametrik. Untuk dua min berpasangan, untuk uji parametriknya adalah t-test dependent. Nanti di video-video selanjutnya akan lebih saya jelaskan mengenai penjelasan teknis tentang uji beda min berpasangan. Bagaimana kondisinya dan sebagainya. Yang penting ini Anda pahami dulu nih tabel ini gitu. Harus Anda ingat-ingat terus tabel ini. Nah, kalau misalnya data yang diuji itu tidak berdistribusi normal, maka menggunakan statistik Wilcoxon namanya. Jadi kalau parametriknya dari uji beda min berpasangan, ini parametriknya adalah t-test dependent. Kalau tidak normal, itu masukkan parametrik. Masuknya uji Wilcoxon. Itu. Selanjutnya, dua min tidak berpasangan. Datanya apa yang dipakai? Data numerik dan kata kategorik. Bagaimana contohnya? Nanti ya di video-video selanjutnya. Parametriknya ini diuji normalitas. Mana yang diuji? Yang wajib diuji normalitas adalah data yang numerik. Jadi kalau numerik itu wajib normalitas. Ya, wajib normalitas kalau numerik. Untuk dua min tidak berpasangan, uji parametriknya kalau misalnya normal, numeriknya ini normal. Jadi kita lihat numeriknya ini dia normal tidak, ya. Kalau dia itu normal menggunakan parametrik. Parametriknya apa kalau untuk yang dua min tidak berpasangan? Adalah t-test independent. Kalau misalnya numeriknya ini tidak normal, maka menggunakan Mann-Whitney. Selanjutnya adalah dua min bukan lebih dari ya, lebih dua min berpasangan berarti 3, 4, 5 seperti itu. Dan seterusnya. Variabel bebasnya numerik, terikatnya kategorik. Kalau numeriknya ini setelah diuji normalitas dan hasilnya itu normal, maka menggunakan ANOVA repeated measures. Ulangi ya, kalau misalnya normal menggunakan ANOVA repeated measures. Kalau misalnya tidak normal menggunakan Friedman. Gitu ya. Jadi khusus untuk ini ya, ini menggunakan ANOVA repeated dan Friedman. Bagaimana contohnya, Pak? Gitu ya. Nanti akan saya jelaskan di video-video selanjutnya. Yang penting Anda paham dulu nih pembagian-pembagian uji statistik. Terus selanjutnya adalah mengenai uji lebih dua min tidak berpasangan. Ingat numerik sama kategorik. Apa jenis ujinya? Kalau misalnya numeriknya ini normal, kalau dia ini numeriknya normal, maka menggunakan ANOVA. Kalau numeriknya tidak normal, maka menggunakan Kruskal-Wallis. Gitu. Jadi sebetulnya antara ini sama ini tuh dia sama saja gitu ya. Antara t-test dependent sama Wilcoxon sama saja. Namun Wilcoxon digunakan untuk data yang tidak berdistribusi normal. Kalau t-test dependent digunakan untuk data yang berdistribusi normal. Mana yang dicek? Data yang mana? Data yang numerik. Selanjutnya adalah uji korelasi. Uji korelasi ini untuk mencari hubungan. Jadi kalau misalnya Anda melihat skripsi, judulnya hubungan, itu kemungkinan uji korelasi atau uji beda proporsi. Kalau misalnya Anda melihat skripsi atau mungkin artikel jurnal, judulnya pengaruh, berarti ujinya menggunakan uji beda min. Oke, sekarang uji hubungan. Uji hubungan ini, data yang diuji, variabel bebasnya adalah numerik, variabel terikatnya ini adalah numerik. Contohnya misalnya ini, melihat hubungan antara
frekuensi makan gorengan, berarti banyaknya makan gorengan. Kalau banyaknya kan berarti kan angka ya, berarti 4 kali, 5 kali, 6 kali gitu. Jadi banyaknya mengkonsumsi makan gorengan terhadap indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu kan juga angka 20 ya, atau mungkin 18 atau mungkin 30 gitu. Jadi sama-sama data numerik. Nah, ini dia diuji nih kedua-duanya, uji normalitas. Kalau normal, Anda menggunakan parametrik. Parametriknya apa? Menggunakan percent product moment. Kalau non parametriknya ya, non parametriknya menggunakan Spearman. Jadi kalau Spearman itu digunakan kalau data numeriknya ini itu tidak normal. Jadi minus semua. Kalau misalnya dia itu normal, ini juga normal, maka menggunakan percent product moment. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau misalnya ini tidak normal, ini normal? Maka jatuhnya tidak normal, ataupun sebaliknya. Atau misal begini, ini normal, ini tidak normal, maka tetap tidak normal hitungannya. Begitu ya. Oke, selanjutnya adalah uji beda proporsi. Sama-sama uji beda, tapi di sini tujuannya adalah mencari hubungan juga, mencari hubungan sebab dan akibat. Sebab akibat dari sebuah permasalahan kesehatan. Data yang digunakan adalah data kategorik lawan kategorik. Yang saya sampaikan kemarin, bahwa pemilihan statistik itu dilihat dari jenis datanya. Itu yang paling utama, ya. Dan sebetulnya juga dilihat dari desain penelitian. Kalau biasanya untuk uji bedamin yang di sini, ini biasanya untuk ujinya, desain penelitiannya adalah eksperimental. Itu semester atas ya, nanti mungkin ada materi metodologi penelitian. Oke tadi ya, kalau misalnya uji hubungan, uji beda proporsi itu tidak, karena ada kategorik ini tidak perlu diuji normalitas, ya, tidak perlu diuji normalitas, karena kalaupun diuji normalitas pasti sama saja tidak ini ya, tidak normal gitu. Nah, kalau misalnya ini kategori lawan kategorik, ujinya yang namanya chi-square. Jadi ujinya apa namanya? Chi-square. Sebetulnya ada satu lagi saya lupa menuliskan di sini. Kalau chi-square tidak terpenuhi, maka menggunakan Fisher exact. Ya. Jadi kalau tidak memenuhi menggunakan Fisher exact. Nanti akan dijelaskan ya di materi-materi selanjutnya. Atau mungkin sudah pernah sebelumnya. Oke, ini terkait statistik ya yang digunakan dalam bidang kesehatan. Untuk saat ini mungkin Anda tambah bingung, tidak masalah karena Anda sudah mulai berpikir bagaimana cara menarik kesimpulan. Nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan per masing-masing dari uji statistik, terutama di masing-masing jenis uji statistik. Baik, mungkin sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jika Anda anggap ini sangat bermanfaat, silahkan Anda share ke rekan-rekan Anda. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.